Oke, untuk membuka video ini, aku akan menceritakan sebuah cerita. Alkisah di sebuah perusahaan ada dua orang yang mendapatkan promosi jabatan secara bersamaan. Kita sebut aja namanya Pak Roni dan Bu Ruri ya. Nah, Pak Roni dan Bu Ruri tentu saja perasaannya bangga dan senang kan, karena usahanya selama ini membuahkan hasil akhirnya. Tapi ternyata promosi jabatan tidak hanya menambah kenikmatan, melainkan juga bertambah beban kerja yang harus mereka pikul. Tidak disangka-sangka penambahan beban kerja ini memberikan efek yang berbeda pada Pak Roni dan juga Bu Ruri. Pak Roni setiap hari harus bekerja nih bersama Dewan Direksi. Pagi ke sore kerjaannya memikirkan berbagai macam penyelesaian masalah dari masalah A sampai masalah Z. Lelah? Pasti. Merasa tertekan? Iya. Tapi apakah dia merasa mau menyerah? Sayangnya sih enggak, Pak. Anehnya Pak Roni ini justru bersemangat untuk menikmati aktivitas barunya. Bu Ruri pada kondisi sebaliknya juga memiliki kesibukan yang beragam. Posisinya di eksekutif marketing membuatnya harus terus-menerus memikirkan strategi pemasaran yang pas untuk produk-produk di perusahaannya. Tapi sampai di suatu titik, Bu Ruri merasa muak dengan segala persoalan yang tak kunjung selesai. Ia merasa payah karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Hal ini membuatnya melambat dalam bekerja, penuh keraguan dalam mengambil keputusan, dan juga sampai merasakan sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, menarik ya, gimana sebuah persoalan yang kurang lebih hampir sama tapi memberikan efek yang berbeda bagi dua orang. Mungkin ini akan kita bahas sekarang di Menata Mental. Long story short, cerita tadi memang cuma fiksi sih Pak. Tapi feel-nya kadang-kadang kita rasain kan di kehidupan kita sehari-hari. Pressure atau tekanan itu adalah hal yang sangat sering kita rasakan di keseharian kita. Salah satu bentuk pressure atau tekanan yang paling umum dirasakan oleh manusia adalah tekanan pekerjaan. Di berbagai sektor pekerjaan ataupun industri, pasti ada yang namanya work pressure. Nah, di sini baru kita tanya, apakah pressure atau tekanan itu jadi buruk untuk manusia? Nah, kita coba diskusiin. Tekanan pekerjaan itu ternyata justru menjadi sebuah faktor yang dibutuhkan supaya pekerjaan di dalam sebuah tim bisa selesai, Pak. Sebuah tim itu bisa produktif atau menghasilkan outcome itu kalau ada tekanan atau pressure dalam pekerjaan itu. Nah, kalau gitu kan sekarang masalahnya gini, Pak. Gimana kok bisa Pak Roni bisa tetap produktif dan menghasilkan berbagai macam terobosan baru, sementara Bu Ruri kok malah merasa helpless dengan kondisinya sekarang? Apa yang membedakan kondisi dua orang tadi, Pak? Kondisi yang dialami oleh Pak Roni dan Bu Ruri itu adalah kondisi yang sering kita namakan dengan stres. Sounds familiar ya Pak ya? Istilah ini pasti sering kita dengar Pak di keseharian kita atau di berbagai setting kehidupan kita. Simpelnya, stres itu adalah respon mental terhadap kondisi yang menekan di sekitar diri kita. Nah, kondisi yang tidak familiar atau yang tidak sering kita temui itu merupakan jenis-jenis kondisi yang bisa menyebabkan stres, seperti perubahan-perubahan, kemudian tekanan-tekanan yang datang dalam diri kita. Contohnya promosi jabatan yang didapatkan oleh Pak Roni dan Bu Ruri tadi. Nah, ketika stres, tubuh kita itu mengaktifkan respon fight or flight, lalu kemudian mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, dengan stres tadi berarti kita bisa mengatasi berbagai macam masalah dan ancaman yang hadir di sekitar kita. Nah, berarti kalau gitu stres itu nggak buruk dong. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Stres itu dianggap sebagai situasi yang benar-benar buruk dan seolah-olah kita ini manusia nggak boleh stres sama sekali. Nah, ini yang agak kurang benar menurutku. Padahal ternyata kita ini membutuhkan stres, Pak. Persepsi yang kurang tepat tentang stres ini menurutku wajar banget sih Pak berkembang di masyarakat. Selain karena ketidaktahuan, masifnya media yang memberitakan dampak buruk stres lebih besar atau lebih banyak daripada asal-usul terminologinya. Nah, hal inilah yang menurutku perlu untuk diluruskan. Nah, kita perlu tahu Pak bahwa ada dua jenis stres yang ditulis oleh Hans Selye, bapak teori stres, yaitu eustress dan juga distress. Semua itu bisa lebih jelas kalau kita lihat grafik berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada hubungan antara performan dan juga stress level yang bisa menentukan perbedaan antara stres yang dirasakan oleh masing-masing orang. Eustress berada pada zona di mana level stres rendah hingga medium dan performan yang optimal. Korelasi ini menghasilkan growth and learning zone yang membuat seseorang ini bisa memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah atau tekanan yang datang pada dirinya. Selain itu, dengan hubungan ini, seseorang bisa mencapai potensi optimalnya di dalam menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan apapun yang sedang dia kerjakan. Jadi walaupun dalam kondisi tertekan, seorang individu yang ada di level eustress ini akan bisa menyelesaikan pekerjaan atau tekanan yang datang pada dirinya. Sementara itu, distress merupakan korelasi antara stress level medium hingga tinggi dan tingkat performan terendah. Hubungan ini menghasilkan distress zone yang membuat seseorang merasakan demotivasi, panik, cemas, khawatir yang terlalu berlebihan. Nah, dalam hal ini seseorang bisa merasakan tekanan atau challenge yang terlalu besar untuk dirinya sehingga
dia merasa tidak bisa mengerjakannya lagi. Nah, meskipun dalam teori ini Selye mengatakan bahwa eustress merupakan stres yang baik dan distress merupakan stres yang buruk, tapi menurutku kedua jenis stres ini memiliki manfaatnya masing-masing sih Pak. Pada dasarnya manusia itu membutuhkan tekanan atau pressure untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya Pak. Dengan motivasi yang sudah tumbuh tadi, manusia bisa bekerja, berkarya, dan menghasilkan apapun yang bisa dia bayangkan. Yang perlu kita catat adalah motivasi tadi muncul ketika kita dalam kondisi eustress. Jadi selama teman-teman merasa ada di zona eustress, upayakan untuk mengoptimalkan seluruh tenaga, potensi yang teman-teman miliki untuk menyelesaikan apapun challenge atau tantangan yang sedang teman-teman hadapi. Biasanya outcome dari pekerjaan yang dikerjakan dalam zona eustress ini akan membuat kita merasa puas dengan pekerjaan tadi dan membuat kita terdorong untuk menyelesaikan tugas atau challenge-challenge berikutnya. Itulah yang terjadi di diri Pak Roni di cerita kita tadi. Namun sebaliknya pada cerita Bu Ruri, ketika kita sudah merasa terlalu payah atau kita merasa terlalu lemah untuk mengerjakan sesuatu, bisa jadi kita sedang ada di kondisi atau zona distress. Itu tandanya kita mempersepsikan tantangan atau challenge yang kita hadapi itu sudah terlalu besar untuk kapasitas diri kita. Ini saatnya untuk kita merefleksikan kembali atau membaca kembali kapasitas atau batas-batas yang kita miliki. Nah, di kondisi distress ini tidak ada salahnya kita minta bantuan atau support dari orang yang kita percayai. Selain itu, kita juga bisa take a break atau istirahat sejenak dari segala kesibukan atau pekerjaan supaya nantinya kita bisa kembali dengan lebih fresh ketika kita bekerja lagi. Nah, sebenarnya kondisi menekan itu adalah pertanda baik bagi diri kita. Segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya, termasuk stres itu sendiri. Itu saja videoku kali ini. Mungkin teman-teman kalau ada diskusi bisa lempar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, hal inilah yang menurutku perlu dilurus. Nah, hal inilah yang menurut